monggo. Maaf sekali Ibu nggak bisa share di sini. Coba ya Ibu cari biodanya. Oke, silakan. Kalau nukleotida itu, jadi kalau misalnya DNA terdiri dari rantaian nukleotida. Nukleotida sendiri itu dia terdiri dari basa nitrogen yang ada namanya teh bentar Bu. Ada guanina, adenina, sitosina, sama timina yang dimana nantinya empat empat ini tuh jadi basisnya dari DNA. Terus selain dari empat itu juga dalam nukleotida itu ada yang namanya deoksiribosa sama asam fosfat. Makanya kalau misalnya dilihat itu kan di nukleotida itu ada di sini tuh disebutnya asam fosfat gula basa karena nukleotida sendiri itu terdiri dari nukleosida yaitu gula basa dengan asam fosfat. Jadi asam fosfat gula basa nukleotida itu. Gitu. Kalau yang nukleotida ada tidak ya? Yang nukleotida berarti itu dari fosfat, gula sama Basa nitrogen. oke. Kalau yang nukleosida Kalau nukleosida itu basa nitrogen Bu yang tadi ada guanina, adenina, sitosina, sama timina. nukleosida, sida ya ada sidanya. Itu kayaknya bukan hanya basa nitrogen aja, tapi nukleotida tanpa fosfat apa tanpa basa nitrogen ya? Hati-hati. Tanpa asam fosfat. Kalau nggak Tanpa salah, saya fosfat. Oke. bacanya di situ. Jadi kalau nukleotida, ini laptop Ibu nggak bisa gabung-gabung, nak. Makanya untunglah ada yang bisa saya share. Udah kelihatan ya share-nya ya? Lancar Bu. Oke, sebentar. Nah, ini anak-anak. Perhatikan yang B. Yang warna tadi, kalau yang A, Ibu tadi bilang, kalau misalnya ibu tangga, yang warna hijau tuh yang kita pegang-pegang kalau naik tangga, naik taraje ya, itu terdiri dari, lihat ke B. Yang warna bulat hijau itu fosfat. Segi 5 hijau tua itu gula. Nah, jadi yang namanya ibu tangga terdiri dari fosfat dan gula. Tadi begitu ya. Sedangkan anak tangga itu terdiri dari, nah bagian tengahnya lihat ada yang oranye pasangan sama biru, ungu pasangan sama kuning, dan selalu kalau oranye itu harus sama biru, lihat aja terus. Di sebelah A, di A atau di B, Anda lihat pasti selalu gitu. Kuning sama ungu, biru sama merah. Tapi Bu di gambar lain, biru itu sama ungu. Boleh di gambar lain, tapi lihat di gambar itu juga, biru itu selalu sama apa gitu. Emang setiap buku boleh menandai berbagai warna, tetapi pasangannya itu pasti tetap sama. Maksudnya kalau di sini adalah ungu sama kuning, di buku lain itu ungu sama merah, pasti akan ungu sama merah terus di buku itu gitu. Ya, ataupun di bab itu. Karena menandakan sesuatu. Nah, ibu tangga dibentuk oleh fosfat sama gula. Anak tangga dibentuk oleh basa nitrogen. Basa nitrogen ini, Anda lihat yang bagian B, bagian tengah, itu ada 4 macam. Ada yang berwarna biru, oranye, kuning, dan ungu. Dan masing-masing diikat oleh ketentuan tersendiri. Kalau ungu sama kuning itu wajib 3 ikatannya. Kalau biru sama oranye wajib 2. Sok aja lihat. Betul? Jadi semua ada keteraturan. Nah, si anak tangga ini disusun oleh yang namanya basa nitrogen. Masing-masing basa nitrogen
dihubungkan oleh ikatan hidrogen yang jumlahnya tertentu. Tadi yang dikatakan oleh Maria ya, kalau basa nitrogen itu ada adenin, guanin, timin, sama sitosin. Ada 4 contohnya, tetapi 4 ini sebetulnya dikelompokkan menjadi 2. Ya, ada basa tik-tik-tik, contohnya tik-tik-tik, dan basa tik-tik-tik, contohnya tik-tik-tik. Monggo, siapa yang mau? Kenapa ya tidak mau-mau terus ya? Bu, saya mau, Bu. Iya, ya silakan. Ada yang tahu nggak kenapa Ibu nggak bisa gabung sama Meet ya, laptopnya? Internetnya kali, Bu, atau coba Coba. repeat aja, Bu. Atau enggak emailnya, Bu? Tapi Ibu tinggal klik gitu biasanya terus dia menawarkan. Coba Ibu cek lagi ya sekali lagi. Ini dari tadi lo nggak mau aja. Tuh, pilih dengan akun ini kan. Oke, silakan siapa tadi yang mau coba? Saya, Bu. Jadi basa nitrogen itu ada 2 jenis. Yang satu itu purin. Purin itu guanin sama adenin. Yang satu lagi pirimidin. Nah, pirimidin itu timin sama sitosin. Oke, thank you. Nah, sekarang saya bisa keluar dari sini. Sebentar, si ini harus teknologi. Ketika teknologi sinyal jelek juga percuma, betul? Ketika Ya, Bu. sinyal jelek atau kebalikannya, dua-duanya harus saling support. Dunia. Ibu tidak boleh mengeluh. Sudah pening kita semua ya. Barusan ada guru yang buat bodor. Bilang gini. Tahu nggak? Tahu apa? Bu, ibunya ke mute atau gimana, Bu? Dari tadi saya ngomong nggak ada yang dengerin dong. Saya kira nanya, Bu. Dikirain Ibu cerita setengah-setengah, saya udah penasaran. Saya kira Sedih nanya, Bu. saya, ya ampun. Dari tadi saya ngomong nggak ada. Kamu udah dengerin cerita saya sampai mana coba? Ada anak saya ada guru. Udah aja, Bu. Cerita. Terus Udah, cerita aja. Kamu mau marah. Wah, itu sudah satu babak habis anak-anak. Ya udahlah. Jadi guru itu cerita katanya, zaman PJJ banyak yang positif. Terus kata ibu, PJJ positif? Dan emang kasus positif lagi pada naik katanya. Tapi kalau positif berarti anak itu PJJ-nya nggak bener dong, harusnya kan di rumah. Nah, terus yang satu lagi lebih cerdas dari saya gurunya, laki-laki. Tar dulu, positif apa? Ternyata kata guru yang satu, positif hamil. Baru kita cekikikan berempat dalam satu ruangan.
dalam akun Mendikbud banyak yang positif hamil. Karena terlepas dari keluarganya nggak ada yang ngontrol. Ya, terus ibu bilang gini, hati-hati anak-anak perempuan. Perempuan mah ada bekasnya. Laki-laki juga ada sebenarnya bekasnya dosa. Nggak bisa sih, nggak bisa dihapus. Maksudnya nggak, ya hak Tuhan untuk menghapus ataupun tidak. Ya, tapi tetap ada itu. Tapi kalau cewek secara fisiknya terlalu terlihat. Oleh sebab itu hati-hati perempuan, jangan hanya karena hal yang tertentu jadi Anda ya seperti wacana tadi. Oke? Nah, tadi teh Ibu udah share. Nah, Reza kata Ibu teh gitu. Ini kita sekarang lagi yang share tadi Reza. Baru diingetin. Bu, kayaknya Ibu ke-mute atau apa ya? Aduh, Ibu sudah hilang berapa babak mah atuh. Oke. Nih. Nih ya, tadi share-nya ya. Jadi yang katakan Reza tadi purin. Nah, ini rumusnya jembatan keledai gampangnya gapurin. Harusnya gapurin. Tapi kan kalau gapurin tetap susah, Bu. Udah aja gapura. Nah, ingat gapurin. Karena ini nggak bisa pur di sini, nggak bisa. Jadi gapurin. Di mana guanin dan adenin adalah bahasa purin. Begitu ejanya ya. Jadi jangan lupa nih. Nih di buku lain gini. Ada G, ini buku lain nih, dua ini dari dua sumber yang berbeda. G itu sama C. G sama C, tiga ikatan. T sama A. Oh, tetap sama ya warnanya ya. T sama A. Ya, jadi kalau di buku lain warnanya berbeda jangan masalah, dilihat itunya apa. Dan ini tiga ikatan, itu dua ikatan, harus. Nah, karena ada gini nih, ada 5 dan 5 3 dan 3 5 yang terpisah, ini madepnya ke sana, ini madepnya. Makanya dia terpilih. Mengerti? Oke? Kalau sudah, siapa yang mau telosentrik, metasentrik? Ada yang mau? Bu, saya mau yang telosentrik, Bu. Oke, contoh-contoh apa judulnya? Telosentrik tuh jadi si sentromernya terletak di bagian ujung kromatid sehingga bentuk kromosom menyerupai huruf I. Itu yang telo. Sok sampai 4-4-nya. Ini mah suaranya Nigel. Nigel Ya. Castillo. Metasentrik memiliki sentromer di tengah-tengah kromatid, sehingga kromatid menunjukkan dua bagian yang sama. Kromosom berbentuk seperti huruf V. Submetasentrik, sentromer tidak terletak tepat di tengah-tengah kromatid, sehingga kedua bagian kromatid tidak sama panjangnya. Dan yang terakhir, akrosentrik. Jika sentromer terletak di antara bagian ujung dan tengah kromatid, sehingga bagian kromatid yang satu lebih panjang dan yang lain sangat pendek. Kromosom berbentuk seperti huruf L. Oke. Ini ya, yang akro ya. Sangat pendek, sangat panjang. Kalau ini masih kayak lengan 3/4 lah, agak panjang di sini. Kalau ini apalagi sama panjang. Nah, kalau yang ini cirinya biasanya disebutnya satelit ya. Nah, kalau yang telosentrik seperti ini. Oke. Terus kita tadi sudah kebablasan ke perbedaan DNA dan RNA ya. Dan ini Ibu ingin kasih tahu kalau yang namanya kromosom ini ada lokus-lokus. Jadi misalnya dia rumahnya di mana? Oh, di hotel ini. Hotelnya kamar berapa? Ini tentang hidung misalnya. Ini tentang warna kulit, ini tentang apa? Ini namanya lokus ya. Ini tadi sudah, ini sudah. Oke, sekarang kita ke replikasi. Replikasi atau menggandakan diri. Nah, sekretaris kelas 12 4, jangan salah ya. Ya, Bu. Agenda kelas 12 4 gitu nulisnya.
Di Ya, grup Bu. inti teh tadi gara-gara saya tidak bisa membuka agenda saya dari tadi pagi. Makanya diminta nulis sekretaris teh tambah ditulis untuk semua. Jadi tulisnya agenda pertemuan berikutnya kelas 12.4. Oke, Bu. Menerangkan tentang sintesis protein 1 jam, 2 jam berikutnya praktikum. Berarti hari Jumat depannya ulangan bab 3. Atau kalau sudah deket sama PAT, berarti PAT-nya di bab 3. Begitu ya. Sekarang Berarti kalau yang protein sintesis 2 jam, praktikum 1 jam, terus Jumat depan kebolak. Oh iya, Bu. Sintesis protein 1 jam. Oke, Cukup Bu. itu mah. Oh, sintesis protein dan membahas soal contoh protein, sintesis protein. Dan membahas Ya, terus ada praktikum. Pokoknya 3 jam harus selesai ya, nggak ada tawar-tawaran. Ibu kurang 1 jam di sini, enggak. Oke, Bu. Terus nanti kalau ada ketemu lagi sisa, nah itu berarti langsung bab 4. Nah hati-hati yang pada mau ngambil bab 4 ya. Nah terus dikatakan tadi Samuel teh siapa ya? Bukan. Maksud ibu yang dibilang bab 5 wajib diambil. Kalau nggak ada yang ngambil bab 5, tidak ada yang nerangin. Oke? Oh, Evan itu, Bu. Ya, itu sudah di-share ya. Ya, udah, Bu. Oke, kita akan masuk ke yang namanya replikasi. Replikasi namanya penggandaan diri. Tadi sudah disinggung. Nah, ini bentuknya lain lagi kan, warnanya beda kan? Biru selalu sama merah, hijau selalu sama ungu. Di sini, bukan yang di atas sini, di sini. Yang di sini. Lihat selalu merah sama biru. Mau merahnya di kiri, mau merahnya di kanan, selalu begitu. Kalau mau replikasi, mau menggandakan diri, maka yang terjadi adalah pemecahan ini dipecah jadi 2. Seret. Nah, kalau sudah dipecah jadi 2 oleh sebuah enzim, datanglah komplementernya. Komplementer itu pasangannya. Tadi apa? Biru sama merah. Jadi kalau ada biru yang kosong-kosong, itu pasti merah berdatangan. Nih, ini akan datang ke sini. Ini kalau misalnya ada ungu, pasti hijau yang berdatangan. Begitu, jelas? Sehingga akan terbentuk begini yang persis sama nih. Hijau, ungu. Akhirnya membentuk 2. 2 begini persis sama. Kebayang? Asalnya dari 1 begini, ya, itu dikecilin ya. Supaya bisa lihat warnanya. Dari 1 begini, nih, bisa jadi persis sama 2 karena akan datang komplementernya. Oke, itulah yang disebut dengan replikasi, dan biasanya replikasi dan sintesis protein itu masuk ke praktikum. Jadi Anda akan lebih memahaminya lewat praktikum. Oke. Walaupun praktikumnya kita tidak menggunakan model, tetapi menggunakan bentuk dan warna. Ya. Terima kasih. Sudah lewat 1 menit. Monggo. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.